Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan kita dimulai oleh anugerah Tuhan. Dan perjalanan hidup kita juga tidak lepas daripada anugerah Tuhan. Dan bagaimana kita mengakhiri perjalanan hidup kita. Semua juga karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, saudara, apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, biar hati kita senantiasa penuh sukacita dan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, penting mana permulaan atau akhir di dalam pekerjaan atau dalam proyek atau kehidupan kita ini? Ada yang berkata permulaan yang baik memudahkan langkah selanjutnya. Permulaan yang buruk menyulitkan langkah-langkah selanjutnya. Tetapi bagaimana dengan akhir? Tentu sebagaimana permulaan, maka akhir dari segala sesuatu itu juga penting. Semisal kita makan makanan yang lezat, maka sendok terakhir dari makanan itu sangat penting, bukan? Atau mungkin kita makan buah, maka potongan terakhir dari buah itu sangat penting, karena memberikan kesan secara menyeluruh. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita bicara akhir kehidupan kita, maka kita bicara tentang bagaimanakah kehidupan kita itu yang kita lalui. Mari kita membaca Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai dengan ke-8. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Soar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa memimpin umat Tuhan keluar dari Mesir dan memimpin dalam padang belantara selama 40 tahun, hanya sampai di seberang daripada tanah perjanjian, di mana dia tidak diizinkan oleh Tuhan untuk menyeberang. Namun Tuhan memimpin Musa untuk melihat tanah perjanjian itu dari gunung Nebo di puncak Pisga. Dan Musa meninggal pada usia 120 tahun. Ia dikuburkan di tanah Moab. Musa sudah menyelesaikan panggilan Tuhan dengan ketaatan kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan kehendaki, Musa menjalankannya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, mengakhiri pertandingan iman yang benar haruslah merupakan kerinduan kita sebagai orang percaya. Dan hal itu kita harus bergantung kepada anugerah Tuhan. Dan itulah nilai dan makna kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun. Ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Saudara, dalam kehidupan kita, di mana ada permulaan, pasti ada akhirnya. Dan demikian juga dengan Musa. Musa melakukan panggilan Tuhan, ada permulaannya.
namun ia juga ada akhirnya. Musa mengakhiri seluruh panggilan hidupnya di atas gunung Nebo, yaitu di puncak Pisga, ketika Tuhan mengizinkan Musa melihat tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan. Dan itulah saat-saat terakhir dari kehidupan Musa, dan Musa wafat. Dan ia dikuburkan di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kuburannya hari ini. Saudara, Musa telah menyelesaikan panggilannya yang Tuhan berikan kepada dia. Dan dia melakukannya sebaik-baiknya dengan jatuh bangun. Namun, dia telah mengakhiri pertandingan yang Tuhan sediakan kepada dia. Saudara, hari ini kita masih sedang di dalam perjalanan itu. Kita sudah memulainya, dan kita sedang melakukan perjalanan itu menuju kepada titik akhir itu. Hari ini kita sedang dalam pertandingan atau perlombaan yang Tuhan sediakan kepada kita. Bagaimana kita melewati semuanya itu? Dan begitulah kita akan mengakhiri pertandingan ini. Saudara, Rasul Paulus di dalam surat 2 Timotius pasal 4 ayat 7-8 mengatakan demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, Rasul Paulus ketika menulis surat kepada Timotius di dalam surat yang kedua, Rasul Paulus tahu bahwa saat-saat dia mengakhiri panggilannya atau kehidupannya sudah dekat. Dan dia sadar bahwa detik-detik itu akan tiba, dan dia tahu dia akan mengakhiri pertandingan yang baik. Dia akan mencapai garis akhir, dan dia memelihara iman itu. Saudara, itulah yang sepatutnya menjadi kerinduan orang percaya, bukan? Yaitu kita bisa mengakhiri pertandingan iman yang benar kita dengan sebaik-baiknya, dengan menyelesaikan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Namun saudara, untuk hal itu bukanlah perkara yang mudah, bukan? Disitulah saudara, anugerah Tuhan itu cukup bagi kita. Bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan? Itu sangat penting dalam hidup kita. Ketika kita menghormati Dia, ketika kita melakukan semuanya bersandar kepada firman-Nya, maka kita punya keniscayaan akan mengakhiri pertandingan iman yang benar itu dengan baik dan memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita mengakhiri pertandingan iman ditentukan bagaimana kita melakukan pertandingan iman itu dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita bisa mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik, itu merupakan nilai dan makna kehidupan kita yang sementara. Karena makna dan nilai kehidupan kita yang sementara itu tergantung di dalam kekekalan. Oleh karena itu, saudara, ketika kita sadar, ketika kita memulai sesuatu, satu kali akan diakhiri. Dan saat ini, kita sedang dalam perjalanan itu. Kita sedang dalam pertandingan itu. Kita sedang dalam perlombaan itu. Mari kita melakukan dengan mata tertuju kepada Kristus. Sehingga kita tidak menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Kita tidak menjadi tawar hati. Kita tidak menjadi bersungut-sungut. Tetapi kita sebagaimana Kaleb memiliki kekuatan yang sama ketika dia berumur 40 tahun.
Dan ketika dia berumur 80 tahun, demikianlah kita memiliki semangat yang sama, hati yang berkobar-kobar untuk menjalankan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Sehingga pada akhirnya kita boleh memuliakan Kristus di dalam seluruh kehidupan yang fana ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang menolong kami, menyadarkan kami hari ini kami sedang dalam perjalanan menuju kepada akhir, sedang melakukan pertandingan atau perlombaan yang disediakan Tuhan kepada kami. Tuhan, biarlah kami senantiasa berpaut kepada Engkau, karena semuanya kami lakukan di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.